Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabar peri kecilku? Kali ini saya akan ngasih video reaksi dari film Giz and Anne. Disutradarai oleh Rizky Balki, dibintangi oleh Hanggini, Junior Robert, Dewi Rezer, dan juga Ersa Mayori, dan lain-lain. Film ini diadaptasi dari novel populer karya Rintik Seduh, yang novelnya sudah dibaca lebih dari 2 juta pembaca di aplikasi Wattpad. Menceritakan perjalanan hidup dua anak manusia dalam mencari makna dari sebuah kata komitmen, di mana hubungan Anne dan Giz diuji lewat LDR dan juga konflik-konflik yang lain yang datang di kehidupan mereka. Oke, yang pertama, jujur film ini bukan jenis genre yang saya suka, jadi ya udah, nggak apa-apa. Kalau dari judulnya sebenarnya keinget sama film Matt and Monya Prilly yang 2019 itu. Cuman nggak tahu isi ceritanya sama apa enggak, karena belum nonton sih. Tapi di Giz and Anne ini bau-baunya agak mirip-mirip Gali dan Ratna, cuman racikannya beda banget. Di awal film sebenarnya sosok Giz ini cukup serem ya, karena si Anne ini kan dia anaknya ketus, judes gitu kan, dan dia udah nunjukin gesture yang nggak nyaman gitu loh sama si Giz ini, tapi kayak Giznya ini yang nyerang gitu kan. Nggak tahu ini sebenarnya cinta atau nafsu ya, karena gue ngeliat ada orang kalau cinta nggak kayak gitu loh gitu. Pokoknya si Anne ini kayak nunjukin gesture yang nggak nyaman, yang dia itu nggak bisa enak gitu loh. Dan herannya teman-teman gengnya ini kayak ngizinin bahwa hal yang sebenarnya nggak oke itu kayak dinormalisasi gitu loh, diwajarkan. Apalagi yang di scene Metro Mini itu benar-benar sih, maksudnya baru kenal berapa hari gitu kan udah main pegang-pegang gitu ya. Siapa sih yang mau gitu kan dipegang-pegang, walaupun ini belum jadi pacar. Tapi walaupun kalau jadi pacar pun kalau nggak ada consent juga nggak boleh pegang-pegang juga, intinya kan di situ gitu loh. Ini yang udah main sentuh main ini gitu, kayak ini anak nggak punya etika atau apa gitu si Giz ini. Jadi kayak logikanya nggak jalan sih beneran, film ini kayak nggak ngajarin sesuatu gitu. Pokoknya ngerangkul ini itu keren gitu, cuman nggak ngelihat di sisi yang lain deh kayaknya. Terus kalau ngomongin Metro Mini juga kayaknya aneh deh. Maksudnya dari sekian banyak Metro Mini, kebetulannya untuk bertemu berkali-kali itu kayak emang iya gitu Metro Mini cuma satu di Jakarta. Nggak juga kali. Terus enak aja gitu ya, bisa naik terus ketemu, naik lagi besoknya lagi naik terus ketemu. Kecuali kalau memang jam-jamannya itu bener-bener emang ada waktunya gitu, baru itu masih apa ya, masih relate lah, masih masuk akal gitu. Tapi kan tahu sendiri Metro Mini Jakarta kayak mana gitu loh, masa iya gitu bisa on time dan bisa Metro Mini ini terus penumpangnya ini bisa klik dengan nanti aku ketemu sama si N di sini jam segini gitu. Sumpah nggak jalan sih itu otak. Kecuali kalau Metro Mini di Jakarta ada 2 biji lah, 3 biji lah, nggak apa-apa gitu. Ini kan tahun 2012 atau 2013 deh ini setting filmnya. Harusnya rame ya, kerut ya, itu apalagi jam-jam sekolah atau jam-jam pulang sekolah gitu kan. Ini nggak bisa lengang, bisa kosong gitu. Ya oh iya, karena si Giz ini anak orang kaya, jadi dia nyarter gitu kan, bisa jadi sih. Jadi diborong Metro Mininya, bang gue order Metro Mini. Jadi dia ngordernya bukan pakai yang aplikasi apa antar jemput itu, tapi dia ngordernya pakai Metro Mini buat biar terlihat keren gitu kan, jemput cewek depan gang gang sekolah gitu. Tapi itu juga jadi kayak agak-agak aneh juga sama karakter si N. Dia di awal-awal itu ketus, judes, pokoknya jutek lah ya, yang apa sih, awal-awal film kan selalu gitu ya, bahwa ini cewek ini apa gimana gitu, tiba-tiba si judesnya ini ngilang gitu aja gitu, dia yang
berubah jadi yang kelepek-kelepek nggak jelas gitu. Gara-gara ketemu sama si Gis. Jadi Judes hilang, sirna. Beda loh kalau kita nonton, kalau masih ingat filmnya si cinta yang jatuh cinta sama Rangga gitu kan. Walaupun dia kelepek-kelepek, walaupun dia larut dalam dunia Rangga, tapi Judesnya tuh masih ada, masih nyisa gitu kan. Jadi masih manusia gitu. Ini enggak. Ya, gitu deh. BTW, entah kenapa saya tuh masih ganjel gitu loh, masih yang kepikiran juga dengan karakter si Gis ini. Dia tuh yang masih nunjukin, ini tuh lu tuh sedang jatuh cinta gitu. Kamu tuh lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang, bukan orang yang lagi nafsu, bukan orang yang lagi sange gitu loh. Jadi ada geser-geser yang sebenarnya nggak perlu ditunjukin gitu loh. Jadi aneh aja, ini gagal paham sih sebenarnya. Bawaannya jadi kayak mau nerkam gitu loh, yang predator nggak jelas gitu kan. Apalagi pas ngomong, harusnya aku takut sama kamu gitu kan. Ya iya, lalu harusnya emang harus takut gitu loh. Maksudnya dia udah nggak baik sebenarnya dari awal. Cara-cara dia mengenal si N ini udah nggak bagus gitu. Dan itu sebenarnya udah naluri sih harusnya. Tapi kenapa malah dia yang nyosor? Bukan nyosor ya, maksudnya dia yang nerima-nerima aja gitu. Hal itu sebenarnya jadi kayak diwajarkan gitu. Padahal ya nggak juga. Kalau memang udah ada sinyal bahwa lu takut, dirimu takut, ya udah bilang aja gitu loh. Sudahi, nggak usah diterusin gitu. Jadi ceritanya Gis and N ini tuh kayak manifestasi dari mimpi-mimpi remaja zaman sekarang ya. Mungkin zaman-zaman dulu juga sih, yang zaman era-era zaman sekolah tuh yang indah banget itu kan. Terus pacaran, terus pacarnya itu tampan, kaya raya gitu kan. Terus kemudian kencan, jalan-jalan, senang-senang gitu. Terus dapat kerjaan yang cocok kayak gitu-gitu. Terus biar ada sedikit bumbu-bumbu maka dikasih konflik gitu kan. Nggak dapat restu dari calon mertua, bla 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 kayak gitu. Jadi sebenarnya klise sih film ini, emang klise ya, karena emang yang diadaptasi dari novel juga. Jadi ya udahlah ya, orang tua kena masalah lah, terus tapi ujung-ujungnya alhamdulillah semua baik-baik aja gitu, selesai, happy ending gitu. Tapi mungkin film ini agak beda sih. Gak tahu deh di novelnya kayak gimana endingnya, jalan ceritanya. Cuman kalau di film ini kayak, ya nggak apa-apa juga sih kalau endingnya kayak gitu. Kalian harus nonton sih. Karena bosen juga kalau ceritanya tuh gini-gini aja dari dulu gitu kan. Yang ceritanya ada kencan di restoran, terus hubungan antara si ekonomi menengah dengan orang kaya. Cobalah, maksudnya dikilik-kilik dikit gitu, yang kencannya tuh nggak di restoran, di taman kota, terus makan cireng gitu kan, sambil es teh plastik gitu. Itu lebih bagus loh. Maksudnya nggak bosen apa ceritanya kayak gitu-gitu mulu. Tapi itu intermezzo sih, maksudnya variasi gitu ya. Sekali lagi saya terlalu worry sama karakter Gis, karena ada potensi bucin terselubung dan ada bau-bau psikopat tipis-tipis. Kalau kalian nonton film ini dan di endingnya nanti kalian bakal ketahuan, bakal tahu apa yang saya maksud. Gaza Cahyadi, jadi jangan baper ya kamunya ya. Walau dirimu nggak minta di review sama saya, tapi saya sudah terlanjur bikin video reaksi buat kamu. Segini aja video reaksi dari film Gis and N. Jangan lupa nonton filmnya dan rasakan kedahsyatannya. Jangan lupa di subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinemalogi, mampir di blognya juga, like, comment, and share, dan aktifkan tombol notifikasinya, lonceng notifikasi, biar kalian semua nggak ketinggalan video-video yang akan kita posting buat kalian semua. Oke, thank you, dan salam sinema, bye-bye.